Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 266 orang anggota, izin 54 orang anggota, sehingga hadir 320 orang anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025 hari Selasa 24 Juni 2025, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi kita bisa nyimak tadi ya, yang disampaikan oleh Puan Maharani. Yang hadir pada waktu ada 266 anggota, kemudian yang izin 54 anggota. Mereka dianggap hadir ya, karena kemudian total yang dianggap hadir itu adalah 320 orang, dan itu sudah quorum. Memang kalau dari total jumlah keseluruhan anggota DPR RI, apalagi dari seluruh fraksi yang hadir tadi itu, kan total 580 ya jumlah anggota DPR itu. Jadi kalau untuk quorumnya itu setengah per 1, 50% per 1 itu jumlahnya 291. Jadi kalau 320 orang ya sudah quorum. Tapi untuk syarat pemakzulan ya itu harus 2/3 yang hadir. Kalau 2/3 yang hadir itu jumlahnya dari 580 itu berarti 386 atau 387 orang ya yang harus hadir. Jadi masih kurang 66 sampai 66 ya 66 sampai 65 anggota lah yang itu harus hadir. Tapi ternyata hari ini yang hadir hanya 320 orang. Saya menyatakan beberapa dalam konten sebelumnya, berapa orang yang hadir itu bisa menunjukkan apakah itu akan dibahas atau tidak. Jadi dan ini kalau toh katakanlah dibahas, karena tadi ada yang melakukan interupsi, ya tetap saja tidak bisa dilaksanakan karena yang hadir tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kan syaratnya bagaimana diatur dalam pasal 7A dan 7B soal pemakzulan, ini pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen pada tahun 2002, itu syaratnya itu kalau mau dimajukan untuk pemakzulan itu harus disepakati oleh 2/3 dari 580 orang anggota DPR. Nah hari ini kan yang hadir hanya 320 orang, ya nggak mungkin ini dilakukan pemakzulan. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Mengapa kemudian ini sama sekali tidak dibahas? Rupanya seperti dikatakan oleh Puan Maharani, mereka itu sudah ada kesepakatan untuk bahwa agendanya rapat paripurna ini hanya pidato tunggal dari Ketua DPR. Sidang Dewan yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 26 Mei 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Tadi Puan menyatakan bahwa rapat konsultasi itu sebagai pengganti badan musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada tanggal 26 Mei atau sehari sebelum rapat paripurna menjelang rapat paripurna ke-19 menjelang masa reses, itu hanya disepakati semacam itu. Tapi kan surat yang dikirim oleh para purnawirawan itu tanggal 2 Juni 2025. Jadi di masa reses atau setelah mereka ini melakukan rapat konsultasi tadi. Jadi kalau mereka menganggap ini sangat penting, meskipun dalam kondisi reses kan pimpinan-pimpinan itu bisa saling bertemu. Apalagi kita tahu ini kan keputusan elit politik ya. Sebenarnya fraksi-fraksi itu kan hanya kepanjang tanganan dari para ketua umum atau pimpinan dari partai. Jadi memang ini belum deal ya rupanya di antara para elit politik ini yang saya sebut. Ini terutama antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Sebelumnya seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Hugo Parera, menyatakan bahwa surat dari para purnawirawan itu akan dibacakan pada rapat paripurna ini. Ini dia menyampaikannya tanggal 4 Juni lalu, itu 2 hari setelah surat itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR, MPR, dan DPD. Tapi dia juga menyitir tadi pasal 7A Undang-Undang Dasar dan pasal 7B yang itu semua dipersyaratkannya itu. Ya, Sobat Politi, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan pada kesempatan ini mari kita melihat bagaimana komentar para netizen yang memang mereka di sini meluapkan isi hati mereka dengan
sebuah polemik yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Nah, sobat politik, kita melihat di sini ada Sarwo menyampaikan sebuah komentar kalau uang pasti hadir, tapi kalau kemajuan bangsa no. Nah, di sini sobat politik disampaikan juga oleh Budi Sartoso, DPR yang tidak hadir di sidang adalah koruptor. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan oleh Sulestri. Alhamdulillah, kalau tidak benar kenyataan, kita semua wajib bersyukur kalau Gibran mundur daripada jadi benalu di negara ini. Nah, tidak butuh anak haram yang melanggar aturan hukum, maka semua rakyat sudah mulai muak melihat anak tangga tongo yang layak jadi wapres lebih baik diganti Pak Ahok atau Pak Muhammad Fuhade yang jelas orang hebat untuk membantu presiden yang juga pikun. Nah, sobat politik, kita lanjut. Di sini ada PJ Teges menyampaikan sebuah komentar, Gibran secepatnya dimazulkan agar negara tidak gaduh terus-terusan. Di sini disampaikan oleh Drazumarzi Fasbul Markusu, DPL tidak terima suap 30 juta dolar untuk melindungi keluarga Jokowi. Tidak banyak orang yang tahu, pantas dibubarkan saja. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan oleh Bambang Suyanto, ya memang orang DPR cuman sukanya hura-hura, bukan mikir rakyat susah cari makan. Nah, sobat politik, kita lanjut, di sini disampaikan oleh Drama Sufa Sumarsu, saat ini banyak bencana alam korbannya, kebanyakan orang-orang yang mendukung Jokowi CS para koruptor paham. Nah, sobat politik, kita lanjut, di sini disampaikan juga oleh Cumaci, yang tidak hadir itu sudah sengaja disendra biar tidak jadi pemakzulan. Disampaikan di sini oleh Tete Suparhanto, baiknya mantan presiden yang ingin anaknya jadi calon wapres atau presiden, coba lihat bagaimana mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mendidih putranya. Nah, sobat politik, kita melihat ada di sini Soer Tardusalam, tidak layak wapres kalau mulu mundur saja. Di sini disampaikan juga oleh Drasu Raza, Wapres Gibran RR sebagainya diberhentikan atau dimazulkan karena usulan tokoh-tokoh masyarakat dan perwiraannya Jenderal TNI atau Polri karena tidak memiliki kompetensi atau pelanggaran konstitusi dan serta fufafat. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan oleh Slamet Pudir. Itu kebijakan macam apa itu? Semaunya sendiri. Itu nggak sah. Pak Gibran tetap duduk di singgah sana. Nah, sobat politik, kita lanjut. Ada di sini Joko Lete menyampaikan sebuah komentar. Gibran tidak tahu malu. Rakyat muak nggak mau mundur. Idiot tak tahu malu. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan juga oleh Soer Hartono. Sebagian DPR tidak baik yang tidak hadir disingkirkan karena tidak amanah rakyat. Nah, sobat politik, kita lanjut, ada di sini Wanza Beb menyampaikan sebuah komentar, semoga Gibran lekas sembuh dari wakil presiden agar beban dan wibawa negara berkurang. Tapi jika dimazulkan, saya sangat setuju. Semoga DPR bukan pengecut. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan oleh Cakar Jagat, seharusnya anggota DPR yang tidak hadir jangan ragu copot. Ajakkan dia gaji lebih rakyat. Di sini disampaikan oleh Rizal Pangkas, inilah cara-cara kebusukan banyaknya persyaratan di DPR untuk menjadikan proyek tawar-menawar, komisi dan atau suap. Disampaikan oleh Ahmad, yang tidak hadir artinya nggak tanggung jawab, apa pantas mereka ini jadi wakil rakyat. Disampaikan juga oleh Bambang, melawan orang yang baik pasti akan hancur sendiri. Nah, sobat politik, kita lanjut, disampaikan oleh Yosef Biwan Kuruntu, ini wakil rakyat, kalau membahas tidak ada uang, separuh kehadir, tapi coba membahas proyek atau kenaikan gaji, seluruh anggota hadir, bahkan pagi-pagi sudah di kantornya interior, pejabat kita dan mental-mental penjilat. Nah, kita lanjut, sobat politik, disampaikan oleh Adi Marsa. Anggota quorum DPR tidak akan pernah terpengaruh karena anggota lainnya mungkin tidak hadir. Mungkin istilah izin harus jelas sebabnya dan tertulis. Kita lanjut, sobat politik, disampaikan oleh Amersel, turunkan saja satu paket dan DPR seharusnya bahas pemenang Pilpres yang asli dan sah, jadi cari ketua KPU di masa itu. Nah, sobat politik, kita lanjut, di sini juga disampaikan oleh Pak Nair,
Anggota DPR tidak konsisten melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dan penuh sandiwara banyak anggota DPR yang makin supaya tidak terjadi pemakzulan Wapres Gibran. Nah, Sobat Politik, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Babeh Gaul yang enggak hadir berarti merasa dirinya kena suap dari kubu Jokowi, perlu diselidiki, dia korup juga. Nah, Sobat Politik, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan dan bagaimana komentar para netizen, dan gimana tanggapan kalian. Berikan komentar optimis kalian di bawah, kolom komentar di bawah, supaya kita dapat mencari solusi bersama-sama ke depannya dan dapat memastikan informasi selanjutnya. Sekian dari saya, salam NKRI.